Di tengah badai salju yang paling ganas, ketika manusia memilih untuk bersembunyi, ada satu makhluk yang justru berlari menuju badai, yaitu serigala. Bukan karena ia bodoh, bukan juga karena ia nekat, tapi karena ia mengerti sesuatu yang mayoritas dari kita lupakan. Adalah kepemimpinan sejati tidak lahir dari tahta, tetapi dari kemampuan untuk bertahan dan membawa kawanan melewati badai. Selama ribuan tahun, manusia salah mengartikan serigala. Kita menyebutnya binatang buas. Kita takut pada lolongannya, dan kita menganggapnya sebagai simbol kegelapan. Padahal, serigala adalah guru kepemimpinan paling sempurna yang pernah ada di muka bumi. Kali ini, kami akan mengajak kamu menyelami filosofi alfa. Bukan alfa yang kejam, bukan alfa yang egois, tapi alfa yang melayani, yang berkorban, dan yang tidak pernah meninggalkan satu ekor pun di belakangnya. Apakah kamu siap untuk mengubah cara kamu memimpin? Karena pada akhir video ini, kamu tidak akan pernah melihat serigala dengan cara yang sama lagi. Dan kamu akan mulai bertanya pada diri sendiri, apakah saya selama ini memimpin seperti manusia biasa atau seperti alfa sejati? Sebelum kita membedah kebijaksanaan mereka, kita harus membersihkan satu kesalahpahaman besar. Pop culture telah mengajari kita bahwa menjadi alfa berarti menjadi yang paling keras, paling dominan, dan paling ditakuti. Kita melihat bos-bos yang suka membentak, pemimpin yang egois, dan kita berkata, itu dia, alfa. Kami katakan, itu adalah tiruan yang buruk. Itu adalah topeng yang dipakai oleh mereka yang tidak mengerti esensi kekuatan. Dalam dunia nyata, di hutan Yellowstone tidak ada serigala alfa yang memimpin dengan ketakutan. Coba perhatikan, ketika kawanan sedang beristirahat, siapa yang tidur paling nyenyak? Yaps, anak-anak serigala dan serigala betina. Siapa yang menjaga di pinggiran, memastikan tidak ada ancaman? Ya, sang alfa. Dia tidak duduk di singgasana, dia berada di garis depan, menerima hembusan angin dingin terlebih dahulu agar kawanannya tetap hangat. Dan inilah pelajaran pertama yang bisa kita adaptasi. Pertama, posisi teratas bukanlah hak, melainkan tanggung jawab terbesar. Well, ketika kamu menjadi pemimpin di kantor, di rumah tangga, atau bahkan pemimpin bagi diri sendiri, berhentilah berpikir tentang hak istimewa. Mulailah berpikir tentang pengorbanan. Serigala alfa adalah yang pertama bangun, yang terakhir makan, dan yang paling waspada. Jika kamu memimpin, tetapi kamu selalu merasa paling nyaman, paling aman, dan paling kenyang, maka kamu bukanlah alfa. Kamu hanyalah parasit. Namun, kepemimpinan tanpa eksekusi hanyalah omong kosong. Disinilah serigala menunjukkan kecerdasan taktis yang membuat para jenderal manusia merasa iri. Pernahkah kamu melihat sekawanan serigala berburu rusa besar? Rusa itu mungkin 2 kali lebih besar, bertanduk tajam, dan lebih cepat. Tapi mereka tetap kalah. Kenapa alasannya? Bukan karena kekuatan individu, tapi karena sinkronisasi. Saat mengejar mangsa, serigala tidak asal lari. Mereka membentuk formasi. Ada yang berlari di samping untuk melelahkan. Lalu ada yang berlari di belakang untuk memberi tekanan psikologis. Dan ada yang menunggu di depan untuk memotong jalan. Mereka berganti posisi secara intuitif. Ketika satu serigala lelah, yang lain segera mengambil alih posisi terdepan. Dan inilah pelajaran kedua untuk kita. Pemimpin yang hebat tahu kapan harus memberi ruang bagi timnya untuk bersinar. Dalam dunia bisnis atau karir, kita sering terjebak dalam ego. Misalnya, saya harus yang terbaik, atau saya harus yang paling berperan. Serigala mengajarkan sebaliknya. Jika kamu terlalu sibuk menjadi bintang, kawanan kamu akan kelaparan. Seorang pemimpin sejati adalah pemain tim yang terbaik. Dia tahu bahwa kemenangan tim adalah satu-satunya kemenangan yang berarti. Ketika tugas sedang berat, dia tidak menunjuk-nunjuk. Dia masuk dalam formasi.
Dia menggantikan rekannya yang kelelahan, dan dia memberikan yang terbaik di posisi manapun. Serigala tidak peduli siapa yang menerima pujian. Yang ia pedulikan hanyalah apakah daging berhasil dibawa pulang untuk anak-anaknya. Tapi hidup tidak selalu tentang perburuan yang berhasil. Serigala juga mengalami kegagalan. Mereka pernah terluka, pernah kelaparan, dan pernah kehilangan anggota kawanan. Lalu disinilah letak pelajaran yang paling dalam. Pelajaran ketiga, kepemimpinan adalah tentang bagaimana kamu bangkit dari kegagalan dan bagaimana kamu memperlakukan yang lemah. Dalam sebuah hierarki serigala, tidak ada istilah membuang yang sakit. Meskipun terdengar kejam di alam liar, faktanya serigala merawat sesamanya yang terluka. Mereka memuntahkan makanan untuk yang tidak bisa berburu. Mereka melambat untuk menunggu yang tua. Mengapa? Yaps, karena seekor kawanan tidak diukur dari kekuatan anggotanya yang paling kuat, tapi dari kemampuan mereka untuk mengangkat yang paling lemah. Di dunia kita, dunia manusia yang sibuk dengan KPI dan target, kita selalu cepat membuang orang yang sedang down. Kita terlalu cepat mengganti karyawan yang sakit, atau menjauh dari teman yang sedang gagal. Seolah serigala ingin berkata, "Tidak, kamu membawa mereka bersama, atau kamu mati bersama. Tidak ada pilihan lain." So, jika kamu ingin menjadi pemimpin yang dihormati, berhentilah menghakimi kelemahan orang lain. Mulailah melihatnya sebagai bagian dari kawanan kamu. Karena ketika kamu membantu yang lemah menjadi kuat, kamu menciptakan loyalitas yang tidak bisa dibeli oleh uang sepeser pun. Dan pada akhirnya, setelah semua strategi, perburuan, dan pengorbanan, serigala alfa melakukan satu hal yang paling ikonik. Ia melolong. Bukan untuk menyombongkan kekuatannya, bukan untuk menakuti musuh, tapi justru ia melolong untuk mengumpulkan kawanan, untuk memberitahu mereka yang tersesat. Seolah sang pemimpin ingin berkata, "Aku di sini, ikuti suaraku, kita pulang bersama." Itulah kepemimpinan, bukan tentang menjadi pusat perhatian, tapi tentang menjadi suara yang membawa ketenangan di tengah kebisingan. Jadi, mulai hari ini, ketika kamu melangkah ke kantor atau memimpin tim kecil, bahkan ketika kamu memimpin diri sendiri untuk menjadi lebih baik, tanyakan, apakah saya memimpin seperti manusia yang egois, atau saya memimpin seperti serigala yang bijak? Karena di dunia yang penuh dengan dominasi semu, jadilah alfa yang sesungguhnya, yang merupakan pelindung, penggerak, dan pemberi harapan. Lolongan kamu adalah tindakan kamu. Pastikan kamu mendengarnya. Well, terima kasih telah menjadi pemimpin yang berani. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. See you and bye-bye.